sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Arief Pristianto, SST, FT, FTR, MFIS, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisioterapi Komunitas. Yang terhormat Ibu Wahyuni SKM, MKes, selaku dosen pembimbing webinar series Fisioterapi Komunitas. Yang terhormat Saudara Sirajudin Handalguna, selaku Ketua Panitia webinar series Fisioterapi Komunitas. Yang terhormat Ibu Khotimatun Naimah, SI SPDI dan Saudari Miftahul Jannah, selaku narasumber webinar series Fisioterapi Komunitas pada kesempatan kali ini. Serta yang terhormat peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Perkenalkan, saya Aulia Intamiara Devi selaku Master of Ceremony pada webinar series Fisioterapi Komunitas dengan tema Self-Healing untuk menurunkan kecemasan ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Pemaparan materi pertama oleh Ibu Khotimatun Naimah, SC SPDI. 5. Pemaparan materi kedua oleh Saudari Miftahul Jannah. 6. Diskusi dan tanya jawab. 7. Kesimpulan. 8. Penutup. 9. Foto bersama. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Afifah Hanin. Kepada Saudari Afifah Hanin disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudari Afifah Hanin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran.
Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudara Sirajuddin Handalguna selaku Ketua Panitia Webinar Series Fisioterapi Komunitas. Kepada Saudara Sirajuddin Handalguna, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Pristianto selaku dosen pengampu mata kuliah komunitas. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Wahyuni, dan yang saya banggakan dan yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Khotimatun Naimah, dan yang saya banggakan Saudari Miftahul Jannah, dan yang saya banggakan para rekan-rekan anggota komunitas serta para peserta webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini kita mendapatkan rahmat, taufik serta hidayahnya, hingga pada siang ini kita dapat menghadiri dalam satu acara, yaitu acara webinar komunitas ibu hamil dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa diri kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nur ilahi seperti yang kita rasakan saat ini. Para peserta webinar yang berbahagia, kami mewakili teman-teman sekomunitas dalam komunitas ibu hamil mengadakan webinar agar bertujuan untuk sebagai ajang promosi fisioterapi, di mana fisioterapi bergerak dalam bidang-bidang komunitas. Salah satunya adalah komunitas ibu hamil. Karena seperti yang kita tahu saat ini, di era pandemi seperti ini, pandemi COVID-19 telah merugikan segala bidang, salah satunya adalah kesehatan, dan bidang kesehatan selalu mengalami permasalahan dari berbagai bidang yang ada, salah satunya adalah bidang komunitas ibu hamil, di mana mencakup ibu hamil dalam segala usia kehamilan yang ada. Dari permasalahan seperti itu, saya dan rekan-rekan selaku mahasiswa fisioterapi dan insya Allah sebagai calon tenaga fisioterapis di masa yang akan datang, bermaksud untuk memberikan sebuah pengetahuan dan kita sama-sama belajar dan selalu memberikan bantuan untuk mencegah permasalahan pada ibu hamil dari berbagai faktor yang ada. Para hadirin webinar yang berbahagia, webinar kali ini menghadirkan narasumber seperti yang saya katakan di muka tadi, yaitu yang pertama adalah Ibu Khotimatun Naimah, dan yang kedua adalah Saudari Miftahul Jannah. Diharapkan dengan adanya webinar pada siang ini, para peserta dapat mengikuti dari awal sampai akhir. Dan semoga webinar pada kali ini memberikan manfaat khususnya pada para ibu hamil dan masyarakat pada umumnya. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sirajuddin Handalguna atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Baik
Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama akan dimulai dari Ibu Khotimatun Naimah. Berikut CV yang akan saya bacakan. Dadang. Pemateri pertama, Ibu Khotimatun Naimah, lulusan Psikologi Tarbiyah UMS, lulusan S1 Psikologi Tarbiyah UMS, sedang menyelesaikan tesis di Magister Profesi Psikologi UMS, pemegang L1 Points of View, volunteer Divisi Psikososial MDMC Kabupaten Sukoharjo, LDP CCP Muhammadiyah, KCIP Ibu RCIP Ibu Profesional Soloraya, tenaga di Fakultas Psikologi UMS, Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, Stikes Aisyah Surakarta dari 2011 sampai 2014, founder founder Kaki Langit HR, asesor freelancer perusahaan, hipnoterapis dan konselor Global Terapi Center Sukoharjo dan BKPP UMS 14 dengan sekarang. Kontaknya 0882 16 61 8700. Berikut waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Khotim.
Mbak Khotim, apa sudah Khotim masuk di grup, masuk di sini nggak? Terkeluar ya? Bu Khotim left. Iya, keluar ya? Mungkin kayaknya Mbak Khotim sedang terkendala sinyal kali ya. Kita lanjut ke pemateri kedua aja dulu. Bagaimana? Ya, Mbak Sarah, enggak apa-apa. Sambil nunggu Mbak Khotimnya. Sambil nunggu Mbak Khotim. Oke, pemateri kedua. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Miftahul Jannah, lahir Blora 1 Februari tahun 2000, alamat Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, agama Islam, hobi berjalan kaki, moto hidup menghargai setiap proses hidup dan bermanfaat. Riwayat organisasi, anggota UKM UPPFI 2017 sampai 2018, anggota bidang tim kesehatan 2017 sampai 2014, riwayat pendidikan SD 2 Pojok Watu lulus tahun 2010, SMP 1 Sambong lulus 2013, SMK Kesehatan Bakti Husada GRI lulus 2012, terapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengalaman Delegasi Timkes Mentoring Cup 2018, Delegasi Timkes Fakultaria Hukum 2018, Delegasi Timkes Makrab OLTC 2018, Delegasi Makrab Kepentingan 2018, Delegasi Klub Patrick Pengmas BEM FEB 2018, Delegasi Pelatihan Timkes KMTI, KMTS, dan KMTE 2018, Pelatihan Internal Timkes UPPM 2019, dan Pembicara Pelatihan Timkes Internal UPPM 2020. Berikut waktu dan kami persilakan kepada saudari. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir bersama pemateri satu Mbak Khotim, walaupun masih terkendala dengan sinyal. Saya mohon maaf juga, kemudian terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kami kali ini. Nah, di sini saya
izin memperkenalkan diri dulu. Saya Miftah Kurjana, seperti yang sudah disebutkan oleh moderator tadi. Saya masih mahasiswa, saya juga masih belajar di sini. Kemudian biasa dipanggil dengan Miftah. Kemudian di sini tadi teman-teman, saya mau cerita, bukan cerita intermezzo saja. Ketika tadi moderator membacakan CV saya, tadi kan saya menulis di sana itu hobi saya itu berjalan kaki. Sebenarnya ada hubungannya dengan anxiety yang kemarin-kemarin saya alami seperti itu. Kenapa bisa akhirnya saya memutuskan untuk hobi sekali untuk berjalan kaki? Ketika kemarin saya sedang mengalami anxiety, di sana saya membaca sebuah buku, di mana di buku tersebut tuh dikatakan bahwa semua pikiran yang hebat itu muncul ketika kita berjalan kaki. Kutipan yang menarik menurut saya ketika saya membacanya. Ada juga beberapa kutipan yang lain yang menurut saya juga dapat saya ambil nih sebagai proses healing, self healing saya seperti itu. Kemudian ketika saya merasa cemas, ketika saya merasa gelisah, ketika itu saya mencoba mempraktekkan self healing itu. Saya berjalan kaki, kemudian saya pikirkan di sana saya bisa berpikir, saya lebih bisa merasakan ketenangan dalam otak saya. Nah, di situ relate dengan teori yang tadi di buku jelaskan tadi. Nah, di sana ternyata ketika saya membaca lebih jauh, ketika kita berjalan kaki itu ada satu hormon namanya hormon endorfin, di mana hormon tersebut itu muncul ketika kita berjalan kaki. Nah, hormon itu bisa memberikan rasa senang, rasa rileks, rasa tenang kepada kita, sehingga beberapa orang termasuk saya berpikiran bahwa berjalan kaki itu merupakan salah satu self healing yang sangat-sangat membantu untuk proses pengurangan kecemasan seperti itu, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang lain, seperti misalkan ketika cemas kalian bisa coba bersepeda, kemudian teman-teman bisa mencoba hal-hal yang barulah yang mungkin teman-teman sebelumnya itu tidak terpikirkan sebelumnya. Itu sih intermezzo dari saya. Mungkin teman-teman ketika merasakan cemas, ketika merasakan tidak enak badan, ketika merasakan gelisah atau merasa mental teman-teman lagi di bawah, mungkin teman-teman bisa mencoba hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan. Itu sih teman-teman, sekedar berbagi sharing mengenai cara untuk mengurangi tingkat kecemasan kita seperti itu. Kemudian baik, di sini saya akan sharing mengenai materi self healing dengan menggunakan deep breathing. Nah, sebelumnya teman-teman, kita tuh sebagai wanita itu sebenarnya lebih rentan terhadap kecemasan. Karena dalam proses hidup wanita itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan secara fisiologis seperti itu. Misalkan dulu ketika remaja, kita kan belum mengalami menstruasi, kemudian kita berproses, kemudian kita mengalami menstruasi, kemudian ketika menuju usia dewasa muda, kita mengalami proses kehamilan ketika kita sudah bersuami seperti itu. Kemudian ketika proses kehamilan itu otomatis banyak yang terjadi, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh wanita itu sendiri. Kemudian setelah hamil, kemudian kelak wanita itu juga akan menopause seperti itu. Nah, di sini yang ingin saya sharing itu ketika kita mengalami proses kehamilan, mungkin saya belum mengalami proses kehamilan seperti itu, tapi saya mencoba mempelajari bahwa ketika kita hamil banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya itu perubahan secara fisik, kemudian perubahan secara sosial kita, dan perubahan secara psikologis kita. Nah, sebenarnya perubahan yang paling besar itu selain perubahan fisik, yakni perubahan secara psikologis dari ibu hamil itu sendiri, di mana
Perubahan secara psikologis ini menyebabkan adanya stres, kemudian kecemasan yang berlebih, kemudian perasaan tidak berakar, dan pokoknya itu berhubungan dengan hormonal-hormonal yang berubah seperti itu. Sehingga menyebabkan peningkatan kegelisahan ataupun kecemasan. Nah, sebenarnya teman-teman, kecemasan itu merupakan respon yang normal dari dalam tubuh seperti itu. Respon yang normal terhadap suatu ancaman ataupun bahaya. Namun hal itu akan menjadi masalah mental ketika kecemasan itu tuh terlalu berlebih. Ketika kita terlalu melebih-lebihkan kecemasan itu dan berlangsung selama 3 minggu. Nah, di mana selama proses itu kita sudah terganggu nih aktivitas kita dalam sehari-hari. Misalkan saat itu kita mulai tidak fokus, kemudian kita merasa overthinking sekali, kemudian banyak sekali hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa kita lakukan hanya karena kita terlalu cemas akan sesuatu hal seperti itu. Nah, masuk nih kan kita nih sudah mengalami masa pandemi ini berbulan-bulan ya teman-teman, dari awal Maret hingga sekarang awal Desember, di mana banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah kemarin yang tentu saja membuat kita sebagai individu, juga sebagai wanita, apalagi ibu hamil, itu tuh merasa cemas, khawatir tentang keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Kemarin kebijakan PSBB, kebijakan lockdown, itu tuh juga berpengaruh terhadap mental dan psikologis kita. Nah, masuk ke ibu hamil, di mana ibu hamil itu kan sebenarnya rentan terhadap terhadap virus-virus yang masuk, karena di situ kondisi imun ibu hamil juga rendah seperti itu. Nah, ketika kita mengalami stres dan cemas terlalu berlebih-lebihan, sebenarnya kita bisa loh untuk mengandalkan diri kita sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut, mengatasi kecemasan yang berlebih dalam diri kita sendiri. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan deep breathing exercise, salah satu modalitas fisioterapi yang bisa digunakan kawan-kawan sekalian untuk mengatasi kecemasan di dalam tubuh teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih, apa nih deep breathing exercise. Nah, deep breathing exercise ini adalah salah satu teknik dalam menggunakan otot nafas dalam dengan menggunakan otot perut. Di mana metode ini merupakan salah satu metode yang cukup bagus untuk memberikan efek relaksasi kepada ibu dan janin dalam kandungan. Nah, kenapa sih harus melakukan deep breathing? Kenapa kok nggak exercise yang lain yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama pasti mempertimbangkan kondisi dari ibu hamil. Ketika hamil, pastikan untuk gerakan tubuh sehari-hari kita juga hitungannya terbatas. Jadi kita kalau di breathing itu kan kita lebih bisa santai seperti itu, melakukannya dengan rileks seperti itu. Nah, kemudian teknik deep breathing ini juga bisa mengatasi rasa sakit yang muncul, kemudian kecemasan yang muncul, kemudian stres, serta bisa menyeimbangkan emosional kita, bisa membantu menurunkan emosional kita ketika kita marah, ketika kita merasa tidak stabil dalam emosional, bisa kita lakukan deep breathing ini, seperti itu kawan-kawan. Kemudian gimana sih cara melakukannya? Nah, di sini nanti ada satu video di mana teman-teman nanti bisa melihat bagaimana sih cara melakukan deep breathing exercise itu. Boleh minta tolong teman panitia untuk mempresent video. Belum ada. Ya, jadi gitu teman-teman.
Sebenarnya gampang sekali melakukan deep breathing ini. Kita bisa lakukan ketika kita duduk, ketika kita uh, tiduran, berbaring, seperti itu. Sangat fleksibel dan sangat mudah sekali dilakukan. Nah, ini coba diputar. Nah, caranya tubuh kita dalam kondisi rileks. Kemudian tarik nafas dari hidung, kemudian kembungkan ketika tarik nafas, kembungkan perutnya seperti itu. Jangan menggunakan otot-otot dada, tapi gunakan otot-otot perut untuk inspirasi untuk menarik nafasnya tadi menggunakan otot perut, jangan menggunakan otot dada. Kemudian tahan 3-5 detik, kemudian hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, kembungkan perutnya seperti itu, kemudian tahan 3-5 detik, baru kemudian relax. Hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Nah, metode ini sebenarnya bisa teman-teman lakukan sebanyak 3-5 kali ketika teman-teman merasa cemas, merasa gelisah seperti itu. Itu bisa membantu teman-teman untuk lebih rileks. Nah, kemudian metode deep breathing itu tadi sebenarnya juga bisa dipadu-padankan dengan beberapa teknik-teknik penurunan kecemasan yang lain. Salah satunya yaitu dengan mengkombinasikan metode deep breathing ini dengan metode meditasi. Nah, dengan cara satu memasukkan afirmasi positif terhadap pikiran kita ketika kita melakukan deep breathing itu bisa kita kombinasikan dengan pikiran-pikiran kita yang positif. Kita masukkan beberapa pikiran-pikiran kita yang positif, tentu saja akan berimpact bagus untuk otak dan tubuh kita serta janin yang kita kandung. Ketika melakukan tarik nafas, kemudian coba kalian sugesti dalam pikiran kalian bahwa misalkan kalian itu mengapresiasi diri kalian, misalkan kalian berkata saya dan saya bisa, semoga saya dan keluarga, kemudian banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan, kita masukkan ke dalam pikiran kita yang agar menjadi lebih positif seperti itu. Sehingga ketika pikiran-pikiran positif yang masuk tadi, ketika kita kombinasikan dengan deep breathing-nya tadi, aura yang positif yang muncul dari dalam tubuh kita seperti itu. Ketika aura maka orang-orang di sekitar kita juga akan merasa positif berada di dekat kita. Nah, itu akan berpengaruh baik untuk kesehatan mental dan healing untuk diri kita sendiri dan untuk janin yang kita kandung. Mungkin itu dari saya untuk materi deep breathing exercise. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Rita atas pemaparannya pada hari ini. Mungkin dari teman-teman partisipan ada yang ingin ditanyakan terkait deep breathing terhadap self healing untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil mungkin atau perempuan gitu pada khususnya. Monggo.
Sepertinya belum ada Mbak Zara. Sekiranya memang belum pertanyaan untuk deep breathing, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Mifta sudah memaparkan ilmunya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat kita semua. Permisi, izin bertanya. Masih ada sesi tanya jawabnya nggak ya? Oh, boleh. Oh iya. Boleh, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan kondisi ibu hamil. Dan ini intervensi yang bisa diberikan yaitu breathing exercise. Iya Bu, dengan breathing exercise. Iya. Dengan breathing exercise mampu merelaksasikan otot-otot pada ibu hamil yang mengalami ketegangan. Nah, kira-kira kalau masalah di ibu hamil itu ketegangannya kan tidak hanya karena definisi nyeri itu sendiri kan tidak hanya karena kerusakan jaringan, tetapi juga karena psikologis, apalagi ibu hamil kan hormonnya naik turun ya. Jadinya bisa berpengaruh ke aktivitasnya ibu hamilnya. Kalau kondisi ibu hamil itu nyerinya tidak hanya di pinggang, biasanya kan keluhannya juga di lutut karena memang secara fisiknya terjadi perubahan. Nah, bagaimana menurut Mbak Miftahul Jannah, ya, ke intervensi breathing exercise itu mampu menetralisir, mengurangi ketegangan otot pada pinggang, kemudian di lutut, ya keluhan-keluhan lah yang sering terjadi pada ibu hamil. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Triwahyu Wulandari. Mungkin di sini saya mau sharing aja ya Bu mengenai uh, gimana caranya di breathing itu bisa mengurangi nyeri yang terjadi. Iya, nyeri pada ibu hamil itu tidak hanya terjadi pada punggung, pada lutut, seperti itu. Banyak sekali yang terjadi pada ibu hamil itu yang menyebabkan nyeri karena perubahan secara fisiknya tadi. Nah, untuk kombinasi deep breathing ini sendiri itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengurangi nyerinya tadi. Karena ketika kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa baik-baik saja, itu mungkin bisa membantu sedikit, mensugesti sedikit seperti itu untuk mengurangi rasa nyerinya itu, seperti itu. Untuk menguranginya itu bisa menggunakan exercise modalitas fisioterapi yang lain, misalkan bisa dengan menggunakan massage ketika misal lututnya lagi sakit atau merasa pegal, seperti itu bisa kita berikan modalitas massage terapi, kemudian bisa juga dengan menggunakan kompres ataupun dengan menggunakan modalitas infrared untuk membantu merelaksasi otot-otot yang tegang, seperti itu sih.
Mungkin ada feedback lagi dari Ibu. Jadi tidak hanya breathing exercise, nggih, untuk intervensi yang bisa diberikan ke ibu hamilnya. Iya, Bu. Jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menanyakan sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Belum ada. Kalau misalnya memang belum ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Saya akan membacakan CV pemateri. Nama Ibu Khotimatun Naimah, lulusan S1 Psikologi, Training Tarbiyah UMS, sedang menyelesaikan tesis di Magister Profesi Psikologi UMS, pemegang L1 Points of View, volunteer Divisi Psikososial MDMC Kabupaten Sukoharjo, admin LDP MCCP Pemadya, SIP Ibu Profesional Soloraya. Pengalaman kerja, tenaga pengajar di Fakultas Psikologi UMS, Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, Stikes Aisyah Surakarta 2011, founder Kaki Langit HR, asesor freelancer perusahaan, hipnoterapis dan konselor di Global Therapy Center Sukoharjo dan BKPP UMS 2014 sampai dengan sekarang. Kontak 0882 panggil saja Khotim. Berikut waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Khotimatun Naimah. Suaranya kedengaran nggak ya kira-kira? Soalnya dari Mohon maaf, suaranya kecil, Ibu. soalnya di laptop Jara kedengarannya kecil, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah cukup terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah, Ibu. Iya, mohon maaf ya karena mulai siang kayak gini sinyalnya mungkin agak turun gitu kalau di daerah saya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi sudah dipaparkan dengan cukup lengkap juga dari Mbak Miftahul Jannah mengenai deep breathing ya. Nah, itu tadi juga bisa membantu salah satu alternatif. Dan memang dari pengalaman saya, dari kehamilan pertama hingga kehamilan ketiga, gitu, itu kerasa banget tentang deep breathing itu sendiri. Jadi kayak rasa untuk cemas, gelisah tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Tri tadi ya, deep breathing itu bukan satu-satunya gitu, cara untuk bisa, itu hanya salah satu. Itu ada banyak cara untuk self healing. Nah, mungkin untuk slide-nya kita jelaskan dulu tentang pengertian kecemasan. Jadi anxiety atau kecemasan itu sendiri
merupakan salah satu bentuk ya, salah satu bentuk gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan juga rasa gugup. Rasa cemas itu memang biasa dihadapi semua orang, gitu ya. Maksudnya kayak, ya itu hal yang wajar kalau kita mengalami kecemasan, gitu loh. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti kita mendiagnosis diri kita sendiri tanpa ada bantuan dari profesional. Jadi tiba-tiba kita ngomong, aduh aku kena serangan panik nih, karena ada ibu hamil terutama gitu ya, misal kok rasanya gini ya, atau ada ketakutan-ketakutan gitu. Nah, sebaiknya itu langsung datang kepada profesional terdekat. Nah, terus cemas itu bisa kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menghalangi seseorang untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan yang produktif seperti itu. Nah, penyebab kecemasan itu sendiri juga nggak pasti gitu kan. Kadang kita kan cemas pun juga nggak sesuatu hal yang nggak kayak masuk di akal gitu kan. Ada beberapa orang yang kemudian dia cemas ketika dekat-dekat sama bulu ayam gitu kan. Nah, tapi beberapa kecemasan itu ada beberapa faktor-faktor tertentu seperti gangguan mental lainnya, ada saraf-saraf otak, kemudian ada kontrol emosi dan rasa takut, kemudian pengelolaan stres yang kurang maksimal atau kurang optimal, adanya faktor lingkungan seperti trauma masa kecil, ya itu contohnya mungkin kalau dulu ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pernah mengalami kehilangan, entah itu kehilangan orang tua atau orang-orang terdekat, atau bisa jadi masalah-masalah besar gitu ya. Nah ini juga banyak ya dialami oleh ibu-ibu hamil terutama, karena ketika ibu hamil itu kan responnya ada dua gitu ya. Ketika tahu dirinya hamil, dia responnya seneng gitu ya. Seneng karena memang itu diharapkan gitu ya. Diharapkan bisa memiliki keturunan gitu. Tetapi ada juga yang, aduh aku belum siap nih ya. Atau ada yang kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti yang kemarin terjadi ya, selama pandemi ini kemarin diberitakan bahwasanya ada 150-an ya anak di bawah umur di Kota Solo itu mengajukan dispensasi pernikahan untuk menikah karena ya itu tadi terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, gejala-gejala kecemasan juga dapat disebabkan oleh gangguan sistemik seperti adanya hipertiroid. Nah, ada masalah endokrin, kemudian gula darah rendah, kekurangan kalsium, dan penyakit jantung. Cemas itu juga tidak disebabkan juga oleh kepribadian seseorang atau pendidikan yang buruk. Semua orang berpotensi itu ya mengalami kecemasan. Hanya saja bentuk kecemasannya mungkin akan berbeda. Nah, gejala-gejala kecemasan itu sendiri ada apa saja di? Nah, mudah marah, dikit-dikit tersinggung, mudah sedih atau khawatir, kemudian tidak dapat fokus, tenang gitu ya, kesulitan untuk tidur, kemudian takut dan panik, kemudian jantung berdebar-debar tanpa alasan yang jelas, kemudian tangan dan kaki berkeringat dingin, rasa kesemutan di tangan atau kaki, kemudian otot-otot mulai menegang, pusing dan mual, kemudian mulutnya terasa kering. Oke, mohon maaf ini anak saya mulai bangun ya. Anak saya yang terakhir ini umur 2,5 tahun,
Jadi tadi sebenarnya pas tidur. Nah ini juga mulai cemas nih, lihat ibunya pegang laptop itu udah mulai ikut-ikutan gitu juga. Baik. Nah ini lagi dari riset yang saya ambil ya dari di Fakultas Kesehatan juga. Ada responden dengan cemas ringan sebanyak 85%, kemudian cemas sedang sebanyak 14%, dan cemas berat sebanyak 1% yang mengalami kecemasan berat. Ini riset tentang kecemasan pada ibu hamil pertama. Nah, ini self-healing. Terus gimana nih self-healing? Self-healing itu sendiri adalah sebuah proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin. Nah, luka batin itu sendiri juga perlu ya, maksudnya perlu kita selesaikan dulu ketika bahkan sebelum menikah gitu kan. Entah itu dari pihak suami ataupun pihak istri yang mengalami kehamilan nantinya. Karena dari dua belah pihak itu ya, anak itu kan bikinan berdua. Maka yang bertanggung jawab ya berdua. Jangan hanya cuman ibunya doang yang berjuang, tapi bapak-bapaknya ini juga perlu berjuang gitu. Ketika saya memberikan kayak istilahnya workshop tentang self healing pada ibu hamil ini, saya selalu meminta untuk melibatkan pasangan gitu kan, sehingga ketika pasangan tuh juga mudeng, juga paham apa nih yang terjadi pada istrinya ketika hamil, emosi-emosi apa yang akan dilakukan. Nah itu fungsinya self-healing itu berguna untuk menyelesaikan unfinished business yang berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Nah, beberapa cara gitu ya untuk self-healing. Self-healing itu artinya kan kita menyembuhkan diri sendiri gitu ya, tanpa bantuan profesional. Tapi memang sebaiknya saran saya untuk pertemuan awal-awal itu perlu dipandu oleh profesional gitu loh. Bisa jadi psikolog atau terapis yang memang khusus kepada ibu hamil, bidan atau fisioterapis yang memang mendalami tentang teknik untuk healing kecemasan pada ibu hamil. Nah, ini yang hal-hal yang sederhana bisa dilakukan oleh ibu hamil sendirian gitu ya. Itu bisa me time. Me time itu bentuknya kayak apa? Misal krim bath, massage gitu ya. Atau berkebun gitu ya. Hal-hal yang membuat nyaman, enjoy diri ibu hamil ketika menjalani kehamilannya. Kemudian self-talk atau berdialog dengan diri sendiri. Jadi banyak-banyakin ngobrol nih sama dirinya sendiri. Misal saya sering ngomong sama diri saya gitu ya. Tim, kok kamu gini-gini sih? Kamu kok marah-marah? Kok kamu gini? Ada apa sih? Gitu. Jadi obrolan-obrolan dengan diri kita sendiri itu bisa membuat seolah-olah kita kan kalau lagi hamil tuh pengennya di ngertiin gitu ya. Aku capek misal kalau ibu-ibu itu apalagi yang tidak ada ART-nya, nah, itu ada yang membantu gitu kan. Kemudian berdamai dengan keadaan. Nah ini memang perlu suatu keluasan ya, keluasan hati gitu ya. Keluasan hati untuk bisa menerima. Jadi kalau boleh saya ceritakan pengalaman saya, di kehamilan pertama saya kebetulan anak saya kembar. Jadi 11 tahun yang lalu saya hamil anak pertama di usia 23 tahun dan anak saya kembar. Ketahuan kembar itu setelah 4 bulan. Dan saat itu saya sedang mengerjakan skripsi. Jadi saya nggak belajar tentang
kehamilan gitu ya, saya nggak belajar tentang atau saya nggak mempersiapkan apapun tentang kehamilan. Pokoknya ya sudah jalanin aja, makan, minum, konsul ke dokter setiap bulan. Tapi saya tidak memberdayakan diri saya sendiri gitu, karena saya fokusnya lagi ke skripsi. Bayangan saya adalah saya ingin ketika saya nanti lulus, saya nggak ngurusin lagi gitu loh. Maksudnya maksudnya ketika saya lahiran gitu, saya udah nggak ngurusin kuliah. Jadi saat itu saya kuliahnya 5 tahun S1 karena tertunda dengan hamil, kerja dan lain sebagainya. Sehingga untuk berdamai dengan keadaan itu sendiri ya sudah, saya jalani aja apa adanya. Tapi dampaknya adalah ketika di proses persalinan. Jadi di masa itu tahun 2009 ya. 2009 itu belum digalakkan yang namanya inisiasi menyusui dini. Jadi kayak ketika saya lahir, saya kelahiran anak-anak saya maksudnya, itu saya nggak ngerti informasi tentang bagaimana proses operasi sesar itu sendiri. Ternyata di operasi sesar itu meskipun dokternya itu perempuan, tetapi tenaga medis yang lain ada yang laki-laki. Jadi itu sangat bikin shock. Kecuali kalau ibu-ibu di sini keluarga presiden atau uangnya berlebih banget gitu ya, itu bisa request semua tenaga kesehatannya adalah perempuan, baik itu dari anestesi itu bisa. Nah pada waktu itu ketika masuk ruang operasi, kita kan istilahnya pakai ganti baju ya, nggak baju apa namanya, baju operasi khusus itu kan semuanya terbuka. Dan itu salah satu hal yang saya belajar ketika hamil, mempersiapkan kondisi-kondisi yang shock banget gitu, rasanya tuh shock, kok gini ya, itu udah jadi satu kecemasan tersendiri juga. Setelah kelahiran saya merasakan kedinginan yang sangat luar biasa karena itu ada operasi gitu ya, kayak ngelayang gitu ya, fly, mungkin obat biusnya sudah mulai hilang. Dari situ mulai nih, yang saya rasakan pertama kali adalah lega, bukan perasaan senang, bukan perasaan bahagia, tetapi lega gitu. Maksudnya kayak bebanku sudah hilang gitu ya. Dan ini banyak terjadi juga pada ibu-ibu hamil yang melahirkan tanpa ada persiapan. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda akan mengalami yang namanya gejala postpartum depression, yang kita mungkin lebih kenalnya baby blues itu tadi. Jadi tiba-tiba nangis sendiri tanpa sebab, nggak mau megang anaknya, kayak nyusuin nggak mau. Nah itu adalah salah satu atau tanda-tanda dari gejala postpartum depression. Nah ini salah satu penyebabnya adalah ketidakmauan atau informasi gitu ya, kurangnya informasi. Nah, kemudian saya mulai belajar tentang self healing lagi gitu ya, self healing yang lain, yaitu mindfulness itu tadi. Mindfulness itu kayak kita ya apa ya, memaknai dengan lebih dalam lagi gitu kan. Mindfulness ini ketika kehamilan yang kedua saya udah mulai ngeh nih, oke,
saya dulu begini, dan saya tidak ingin mengalami hal kayak gitu lagi gitu kan. Akhirnya ya mengolah diri, memberdayakan diri, menikmati kehamilan, mindful gitu ya. Alhamdulillah meskipun harus SC lagi ya lebih nyaman, jauh lebih nyaman daripada ketika di kelahiran pertama. Kemudian self compassion itu kemampuan untuk mengelola emosi, tetapi itu juga memang perlu sedikit bantuan profesional juga. Kemudian menempatkan masa lalu pada tempatnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sama ibu-ibu nih, ataupun mbak-mbak, ataupun bapak-bapak di sini yang belum berkeluarga gitu ya. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Yang lalu ya sudah ada di sana gitu loh. Yang bisa kita upayakan adalah kondisi kita di masa sekarang untuk kebaikan-kebaikan di kedepannya. Kemudian menulis ekspresif itu ini cocok untuk orang-orang yang memang senang nulis. Tapi kalau yang nggak senang nulis ya biasanya mereka pakai voice note. Jadi ngobrol, direkam, kayak gitu boleh-boleh aja. Nah ini yang terakhir, inhale, exhale, itu tadi ya, deep breathing, itu bisa dipergunakan. Tetapi memang sebaiknya juga pada awal-awal itu ada dampingan profesional, entah itu dari tenaga kesehatan atau dari psikolog klinis yang memang mereka sudah tersertifikasi atau sudah berpengalaman dalam hal ini. Karena dari pengalaman saya, ketika terapis yang basicnya non tenaga kesehatan ataupun non psikologi, ketika mendampingi pun juga akan berbeda. Touch-nya ya, rasanya pun juga akan berbeda seperti itu. Nah, di sini peserta di sini ada yang lagi hamil enggak? Atau pesertanya adalah mahasiswa? Ada yang lagi hamil kah? Kayaknya mungkin belum ada yang lagi hamil kayaknya. Oke. Berarti buat preparation ya, buat bersiap-siap gitu kan. Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik-teknik secara psikologis ya. Yang perlu dilakukan terutama itu adalah menyelesaikan dulu masalah di masa lalu yang belum selesai. Jadi temuilah profesional, boleh psikolog, boleh psikiater untuk bisa mendamaikan diri dulu gitu ya, menerima keadaan itu terutama. Gitu. Terima kasih atas atensinya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, terima kasih kepada Ibu Khotim sudah memaparkan materinya terkait self healing untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil ataupun perempuan gitu. Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan pertanyaan mungkin terkait materi barusan? Mbak Zahra, Ya, aku boleh nanya nggak sih? boleh. Jadi, ya Bu, tadi kan salah satu poin self healing yang disebutkan oleh
salah satunya adalah mindfulness. Nah, saya tertarik dengan mindfulness ini sebenarnya. Gimana sih Bu cara kita individu untuk menerapkan mindfulness itu untuk menghadapi kecemasan tadi? Mungkin bisa berbagi tips ataupun trik untuk melakukan mindfulness itu agar lebih efektif. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mbak Miftahul Janah. Seperti yang disampaikan Mbak Miftahul Janah tadi ya, hobi berjalan. Nah, berjalan itu bisa kita gunakan juga untuk bisa mindful, lebih mindful gitu kan. Mindful itu kayak kita memaknai jalan, misal melihat kanan, ada apa nih, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kayak membuat diri kita lebih bersyukur, memaknai kanan kiri kita, memaknai jalan yang kita hadapi, kayak gitu. Nah, itu mindfulness dalam berjalan ya. Jadi kita ketika jalan kaki gitu kan, kita lihat, wah itu ada pohon warnanya hijau. Hijau itu ciptaannya Allah. Allah tuh begini, misal. Apapun pemaknaan kita terhadap sesuatu hal yang kita temui, itu udah masuk pada mindful kita. Jadi kan mindfulness itu kan kayak pemaknaan yang cukup mendalam dan menyeluruh ke dalam diri kita. Dan itu membawa diri kita kepada pengalaman-pengalaman baru, mungkin pengalaman spiritual, mungkin pengalaman yang lain gitu ya. Dan masing-masing orang pasti memiliki pengalaman pribadi atau subjektivitas itu sendiri. Makanya di terapi psikologi sendiri itu kita tidak bisa gebyah-uyah gitu ya. Bahwasanya satu terapi ini efektif untuk semua kecemasan, bentuk kecemasan. Nah, kita juga perlu lihat juga, kita asesmen dulu gitu ya, profil kepribadiannya si ibu hamil ini bagaimana, kemudian hubungan dengan keluarga, terutama dengan pasangannya itu bagaimana, baru nantinya kita bisa nentuin nih, apa nih program terapi yang pas buat si ibu hamil ini. Kalau cuma dengan konseling udah cukup ya sudah. Tapi kalau misal diperlukan dengan teknik mindfulness yang lebih mendalam lagi, nah itu akan kita berikan juga. Itu sih Mbak Miftahul Janah. Jadi ya kayak tips sederhananya ya maknailah segala sesuatu yang kita temui itu untuk bisa menjembatani diri kita agar lebih nyaman gitu ya. Jadi kata kuncinya sih nyaman, relax itu otomatis akan menurunkan ketegangan atau kecemasan itu sendiri. Baik Bu Fatin, terima kasih. Iya, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau Selamat tidak ada yang siang, bertanya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, Ibu, ada yang mau saya tanyakan? Oke, monggo silakan. Kalau Ibu tadi terkait ada yang disinggung sedikit tentang postpartum depression tadi itu. Iya. Itu untuk self healing yang pada masa ibu hamil itu apakah juga bisa diterapkan untuk self healing pada kondisi postpartum depression? Kan kondisi ketika ibu hamil sama postpartum depression itu kan basicnya beda kondisinya itu. Apakah bisa diterapkan Ibu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, jadi kalau kita ngomongin postpartum depression itu juga cukup berbeda juga kondisinya. Karena ketika hamil itu kan bayi masih dalam kandungan. Nah, sedangkan postpartum itu kan berartinya kan bayinya udah keluar dari tubuh si ibu gitu kan.
otomatis kerjanya si tubuhnya ibu pun juga berbeda. Nah, ini self healingnya pun menurut maksudnya kayak sebaiknya memang kalau yang sudah postpartum itu perlu dibantu oleh profesional dulu, Bu. Jadi kayak ada panduannya dulu, baru kemudian self healingnya dia lakukan sendiri di rumah untuk melatih diri gitu. Tetapi untuk bisa menghindari kejadian adanya postpartum depression itu tadi ya memang itu perlu latihan sejak hamil gitu. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ketika habis lahiran kemudian melakukan healing gitu, nggak kayak agak kesulitan juga sih. Dan memang ibarat atlet ya yang mau melakukan satu pertandingan gitu kan, atlet itu nggak mungkin latihannya itu ketika perlombaan itu berlangsung. Dia pasti akan melatih dirinya jauh sebelum bertanding atau berlomba. Begitu pula dengan peristiwa kehamilan. Latihan-latihan untuk self healing itu sangat lebih dianjurkan ketika sebelum kehamilan itu terjadi, bahkan sebelum pernikahan. Ya, itu karena dampaknya luar biasa nanti insya Allah. Dari berbagai riset, memang bagi yang sudah ready ketika menikah, konsekuensinya nanti akan terjadi kehamilan, itu otomatis nanti akan membantu dia akan mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh si ibu itu tadi ketika pasca melahirkan. Seperti itu, Bu Ana. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Iya, Ibu, sama-sama. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya mungkin sebelum ditutup? Atau kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya sama Ibu Fatim, boleh, Bu? Monggo, silakan, Mbak. Bu, kan ini kan terkait self healing pada ibu hamil ya, Bu ya. Kalau misalkan kan kebanyakan dari teman-teman partisipan sendiri yang ada di room ini pun termasuk saya kan belum menikah gitu ya, Bu ya. Tapi kan sudah, maksudnya di umur-umur kita ini kan sudah prepare untuk ke arah sana gitu, untuk pernikahan. Cuman gimana caranya kita tuh menangani kecemasan-kecemasan kayak terkait mikirin tentang kehidupan setelah pernikahan gitu. Karena kalau saya sendiri tuh jujur ini Mas, saya sendiri tuh kepikirannya punya ketakutan-ketakutan terkait kehidupan pasca menikah gitu loh, Bu. Terkait karena kan ada perubahan hormon setelah menikah kan, pas jadi ibu hamil ada perubahan hormon, perubahan mungkin yang ngaruh banget itu tuh perubahan bentuk tubuh mungkin saat kita hamil apa kayak gimana tuh. Itu yang jadi ketakutan-ketakutan saya gitu terkait pernikahan itu. Kata orang di luar sana tuh banyak enaknya gitu, tapi kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita prediksi juga gitu loh, Bu. Itu yang bikin saya tuh kadang takut sebenarnya ketika ada orang yang membicarakan pernikahan gitu. Untuk prepare ke arah sananya kan gimana gitu, Bu? Iya, betul sekali, Mbak. Ini pengalaman saya juga ya. Ketika itu saya memutuskan nekat banget menikah di usia 21 tahun. Dan itu tanpa persiapan entah finansial, entah psikologis juga gitu ya. Yang penting pegangan saya pada waktu itu adalah saya tidak ingin pacaran gitu kan. Nah, ini yang ketika punya keluarga baru. Nah, ini apa ya, kayak gitu ya. Dan memang sebaiknya financial planning itu paling utama gitu ya. Paling utama ketika kita ingin menghadapi satu peristiwa yang sangat besar dalam diri kita gitu kan. Jadi
kemandirian finansial itu mau terjadi di usia berapa. Itu yang perlu dipastikan dulu, entah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Nah, bagi yang laki-laki nih, gitu ya, pastikan Anda memiliki kondisi finansial 2 kali lipat dari kebutuhan mbak-mbak di sini. Coba rata di sini mbak-mbak berapa nih pengeluarannya bulanannya. Nah, ini yang si bapak-bapak, calon bapak-bapak ini kan 2-nya, kan. Itu kan kemandirian finansial itu yang paling utama sih sebenarnya. Jadi terus ada yang bilang, Mbak, nanti kalau nikah kan ada rezeki yang akan dibuka sendiri gitu kan, rezekinya berdua gitu kan. Ya itu keyakinan yang nggak salah juga gitu kan. Uang bukan segalanya gitu kan. Tapi kita bukan untuk bisa pendidikan yang lebih baik pihak perempuan yang akan mulai cemas itu sesuatu hal yang wajar gitu. Akan tetapi pengelolaan di fisioterapi ataupun di apa namanya UMS gitu ya katakanlah lagi kuliah, coba deh teman-teman bilang atau afirmasi sama teman-teman sendiri kalau misal oke, aku mau stop uang saku dari orang tua. Nah, itu merupakan salah satu bentuk latihan dulu. Gimana caranya kita untuk mengelola keuangan diri kita. Kalau sudah cukup bisa gitu ya bertahan hidup, apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini gitu kan, kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan. Gitu. Kita nggak bisa nih kayak nolak, ayo virus-virus sana pergi itu nggak bisa. Yang bisa kita kelola adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, sehingga kita nanti akan lebih nyaman dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Contoh kehidupan berikutnya ya kayak gimana? Tadi pemilihan jodoh. Kalau di orang Jawa kan bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian mungkin ada inner child atau luka batin di masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin dari keluarga yang broken home. Kemudian ada itu kan kekhawatiran kan pasti akan ada. Kemudian rasa-rasa yang nggak nyaman ketika nanti akan menikah gitu ya. Ada yang kemudian mungkin pernikahannya nggak bertahan lama, itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi yang perlu kita persiapkan justru adalah ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kalau nanti pada tataran ke arah ibu hamil itu sendiri, yang paling banyak berubah itu adalah tentang mood atau emosi. Itu pasti akan banyak sekali perubahan karena tubuh pun juga wahnan ala wahnin ya, kalau di Al-Quran disebutkan semakin berat itu secara psikologis juga akan mempengaruhi. Nah ini melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah dengan olahraga sih sebenarnya. Jadi perempuan-perempuan hamil yang ketika masa mudanya itu banyak olahraga, melakukan pola hidup sehat, insya Allah di kehamilannya pun juga akan
enjoy aja gitu, meskipun ada nyeri di pinggul, nyeri di punggung gitu, udah enjoy aja sih gitu. Saya cukup terlambat mempelajari itu karena saya baru belajar itu di kehamilan kedua dan ketiga gitu. Jadi di kehamilan pertama itu saya belum pelajari ketika saya masih gadis gitu. Dan itu saran saya sih buat teman-teman di sini yang mumpung belum menikah gitu ya, latihlah diri teman-teman untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Yakinlah bahwasanya masa depan itu akan jauh lebih indah kalau kita akan mempersiapkannya dengan lebih baik gitu. Pola makan yang sehat gitu ya, perbanyak minum air putih itu juga akan sangat mempengaruhi dari faktor-faktor resiko pada ibu hamil nanti. Gitu Mbak Zahra. Ya, siap Bu Khotim. Terima kasih atas jawabannya. Jadi pencerahan banget gitu ya buat kita semua gitu, termasuk maksudnya kita teman-teman yang pada belum menikah kan jadi tahu untuk prepare-nya itu seperti apa gitu. Mungkin ini aja materi yang sudah disampaikan tadi tentang debriefing dan self-healing untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, ilmunya berguna juga. Mungkin ini aja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Khotimatun Naimah, SC SPDI, dan juga Saudari Miftahul Jannah yang telah berkenan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada Saudari Zahra Unzira Kurnaputri yang telah memoderatori sesi materi dan juga tanya jawab. Acara selanjutnya, pembacaan kesimpulan oleh Saudari Vicky Alifia Hidayatun. Kepada Saudari Vicky Alifia Hidayatun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan kesimpulan pada materi webinar hari ini. Kecemasan, istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang memiliki karakteristik berupa rasa takut, prihatin, kemudian gejala kecemasan juga didapatkan karena gangguan sistemik seperti hipertiroidisme, endokrin, gula darah, kekurangan kalsium, dan penyakit jantung. Gejala yang muncul, mudah marah, susah tidur, takut dan panik, pusing dan mual. Kemudian self-healing merupakan proses untuk menyembuhkan luka batin yang mengganggu emosi, seperti me time, self-talk, berdamai dengan keadaan, mindfulness, self-compassion, menempatkan masa lalu pada tempatnya, menulis ekspresif, kemudian inhale dan exhale. Deep breathing exercise merupakan teknik napas dalam dengan menggunakan otot perut. Teknik ini membantu mengatasi rasa sakit, kecemasan, stres, dan marah, serta membantu relaksasi tubuh terhadap gangguan dan mengembalikan fungsi tubuh dari kecemasan. Kemudian deep breathing dapat dikombinasikan dengan teknik lainnya seperti meditasi dan kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Vicky Alifia Hidayatun yang telah membacakan kesimpulan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya selaku Master of Ceremony undur diri. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupan, dimohon para peserta untuk mengaktifkan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan kamera semua. Baik, langsung 1, 2, 3. Saya ulangi. 1,
2. Disilakan untuk para peserta apabila ingin meninggalkan room webinar ini. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu Miftah.